Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini Pak Misbah mau ajak kalian semua belajar IPA tema 4C tentang bagian tumbuhan dan fungsinya serta pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Kita masuk ke bagian pertama tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, apa saja sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, tuh ada gambar hutan yang gundul. Nah, kita dapat melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Supaya apa? Supaya nanti ketika hujan air bisa tersimpan di dalam tanah dan tidak terjadi tanah longsor. Nah, kemudian yang kedua, tuh kayak sawah tuh di daerah pegunungan. Nah, ini namanya adalah terasering atau sengkedan. Nah, fungsinya apa sih kita membuat terasering atau sengkedan di daerah pegunungan? Fungsinya untuk menahan air ketika hujan supaya tidak langsung turun. Nah, kalau langsung turun itu nanti bisa menyebabkan tanah longsor. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya membersihkan selokan dari sampah. Nah, supaya apa? Supaya ketika hujan itu nanti tidak terjadi banjir. Kemudian cara melestarikan sumber daya alam yang terakhir itu dengan membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Nih, contohnya itu adalah bekas tambang apa itu? Tambang batu bara mungkin, atau tambang emas dan intan di Papua. Oke, baik. Masuk ke bagian selanjutnya, itu kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan? Nih, yang pertama adalah perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat. Nih, contohnya itu ada harimau tuh yang sudah mati karena diburu. Biasanya mau diambil kulitnya tuh. Kemudian gambar yang kedua itu ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan tapi menggunakan bom ikan. Nah, itu tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan karang rusak dan ikan-ikan yang kecil pun ikut mati. Kemudian kegiatan yang merusak lingkungan berikutnya adalah penebangan hutan secara liar. Nah, kok bisa merusak sih? Kayak gitu. Nah, nanti kalau hutannya dirusak, binatang-binatangnya hidup di mana dong? Kayak gitu. Nggak punya tempat hidup. Terus oksigennya kita juga berkurang. Kalian mau bernapas pakai apa coba? Nah, kemudian yang ketiga ada membuang sampah sembarangan. Nah, ini nanti akan berdampak atau bisa berdampak menyebabkan banjir tuh ketika hujan. Nah, buang sampahnya di sungai atau di selokan, maka kita harus buang sampah pada tempatnya gitu. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang merusak lingkungan, sebetulnya ini bukan kegiatan tapi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Oke, baik. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pelestarian sumber daya alam dan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dapat merusak sumber daya alam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan salah satu bagian dari sumber daya alam. Oke, baik. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, dan bunga. Nah, apakah kalian sudah tahu fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Nah, kalau belum tahu, mari simak penjelasan Pak Misbah berikut ini. Oke, baik. Yang pertama, ada akar nih. Tuh, akar pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, kita harus tahu dulu fungsi akar pada tumbuhan itu untuk apa sih? Nah, yang pertama adalah menyangga tumbuhan serta menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi ketika ada air di dalam tanah, itu fungsinya akar tuh itu untuk menyerap air, nanti disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan yang lain kayak di batang, di daun, kayak gitu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis akar. Nah, jenis akar yang pertama itu ada akar tunggang. Akar tunggang itu akar yang panjang dan tebal serta tumbuh lurus seperti ini. Contohnya tuh. Contoh tumbuhannya ada rambutan, ada mangga, ada jambu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akar serabut. Nah, akar serabut ini akar yang panjang dan halus, seperti contoh pada gambar. Nah, contoh tumbuhannya ada rumput, padi, bambu, tebu. Nah,
Kemudian kita masuk ke bagian tumbuhan yang berikutnya, yaitu ada daun. Fungsi daun. Fungsi daun itu sebagai organ pernafasan pada tumbuhan. Tempat melakukan fotosintesis, tempat terjadinya penguapan air, dan alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian, ada beberapa jenis daun menurut bentuk tulang daunnya nih. Pertama ada bentuk tulang daun menyirip, melengkung, menjadi, dan sejajar. Nah, contohnya daun yang memiliki bentuk tulang menyirip itu seperti daun mangga, durian, dan jeruk. Nah, berikut contoh-contoh lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian tumbuhan berikutnya. Ada batang nih. Tuh, seperti itu batang yang keras. Nah, fungsi batang itu yang pertama adalah menyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan tetap tegak. Yang kedua, tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan tumbuhan. Yang keempat, tempat menyalurkan mineral dan air dari akar ke daun. Kemudian, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bunga nih. Pasti yang cewek-cewek nih biasanya yang suka bunga. Nih, yang pertama bagian bunga itu ada mahkota bunga tuh, yang cantik yang berwarna-warni itu. Nah, fungsi mahkota bunga itu selain untuk menarik serangga, juga untuk melindungi komponen-komponen bunga yang lain. Oke, kemudian bagian bunga yang berikutnya itu ada benang sari itu. Benang sari adalah sebagai alat kelamin bunga jantan dalam proses reproduksi ini, seperti gambar. Kemudian ada yang namanya putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga dalam proses reproduksi itu, bagian tengah yang kuning. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kelopak bunga yang warna hijau tuh. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, belum mekar. Nah, kemudian ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bagian bunga yang ada di bagian atasnya. Nah, tangkai bunga ini juga berfungsi untuk penghubung antara bunga dan batang atau ranting. Nah, kemudian ada buah. Nah, fungsi buah pada tumbuhan adalah membungkus dan melindungi biji serta menyediakan cadangan makanan bagi biji agar dapat tumbuh pada saat perkecambahan. Nah, oleh manusia, buah digunakan sebagai sumber makanan yang bergizi tinggi. Nah, berikutnya adalah biji. Apa sih fungsi biji? Nah, yang pertama adalah sebagai alat perkembangbiak. Yang kedua, sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga, biji dapat berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan baru. Tuh, kayak gitu gambarnya. Ada tunasnya kan ya? Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian-bagian tubuh hewan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan, nah sekarang ke bagian tubuh hewan. Nah, ada burung, ikan, kupu-kupu, dan kucing yang akan kita pelajari nih bagian-bagian tubuhnya. Nah, burung yang pertama. Nah, burung itu ada mata, fungsinya untuk melihat benda di sekitarnya. Ada paruh yang fungsinya untuk mengambil makanan tuh. Kemudian ada sayap yang berfungsi untuk bergerak atau terbang. Yang ketiga ada cakar yang berfungsi untuk mencengkram mangsanya dan untuk bertengger di dahan pohon. Ada ekor juga. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang, biar nggak oleng kalau terbang. Kemudian ada ikan. Nah, ikan nih. Yang pertama ada ekor tuh. Ekor berfungsi untuk bergerak dan mengubah arah gerak ketika berenang. Yang kedua ada mata. Nah, mata ini untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Ada juga mulut untuk makan dan jalan masuknya air ke insang. Kemudian ada hidung. Hidung itu apa? Untuk mencium bau di sekitarnya. Kemudian ada sirip. Nah, sirip ini untuk membantu bergeraknya ikan ketika berenang di air. Kemudian ada perut. Perut buat apa? Ya buat menyimpan makanan dong, mencerna makanan kayak gitu nih. Ini namanya ikan cupang. Oke, kemudian ada hewan kupu-kupu.
Apa aja sih bagian-bagiannya? Yang pertama ada sayap. Nah, kupu-kupu itu mempunyai 2 pasang sayap untuk terbang. Jadi kalau 2 pasang itu berarti punya berapa? 4 totalnya. Nah, kemudian ada antena tuh untuk mendeteksi dan membaui area di sekitarnya. Kemudian ada belalai. Nah, itu biasanya untuk menghisap nektar dari bunga. Kemudian kaki. Nah, kupu-kupu ini mempunyai 3 pasang kaki. Nah, yang digunakan untuk hinggap. Artinya punya 6 tuh, 6 kaki. Nah, hewan yang berikutnya itu ada kucing. Nah, meong meong, nah, kayak gitu. Nah, kucing yang pertama itu ada bagiannya itu ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada kumis. Nah, kumis berfungsi untuk mendeteksi lingkungan di sekitar. Kemudian ada kaki dan cakar. Nah, kaki dan cakar ini berfungsi untuk menangkap dan menerkam mangsa. Nah, itu tadi beberapa hewan dan beberapa bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian kita akan belajar beberapa hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa ikut membantu melindungi dan menjaga hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, yang pertama itu ada harimau Sumatera tuh. Yang kedua ada badak. Yang ketiga ada orang utan. Yang keempat ada anoa nih. Kayak apa itu? Kayak sapi ya. Yang kelima ada jalak Bali. Yang keenam ada pesut mahakam. Yang ketujuh ada komodo, bukan kodomo ya, komodo. Yang kedelapan ada cendrawasih. Sebetulnya masih ada banyak lagi hewan-hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Nanti kalian cari tahu sendiri, lihat di internet. Oke, kemudian yang ini adalah tumbuhan yang langka yang dilindungi. Ada yang pertama bunga bangkai, yang kedua Rafflesia arnoldi, yang ketiga pohon cendana. Ini biasanya diambil kayunya tuh karena harum kayunya. Kemudian ada kantong semar tuh, pemakan serangga. Kemudian ada Edelweiss Jawa. Nah, ini kalau Pak Misbah naik gunung tuh biasanya ada kayak gini, di merbabu kayak gitu. Kemudian ada daun payung tuh yang daunnya gede banget, bisa buat payungan. Makanya dinamakan daun payung. Nah, itu tadi tentang pelestarian sumber daya alam, bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan, serta beberapa hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Misbah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Pak Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Di apa?